Cukupkah setiap orang menyelesaikan jalannya sendiri begitu usai menempa ilmu di perguruan tinggi? Cukupkah setiap alumni memikirkan solusi bagi dirinya dalam ruang harapan dan keinginan yang begitu luas? Dan cukupkah lembaga tinggi hanya memberi ilmu pengetahuan semata tanpa menjadi penunjuk arah pada pilihan-pilihan yang bisa dimasuki? Sederet sarjana telah menjadi problem ketika jalan ke ruang kerja itu seolah-olah buntu. Ilmu yang diperoleh seakan menjadi bangkai di ruang hampa. Ancaman pengangguran di tengah keputusasaan mencari pekerjaan yang tepat menciptakan persoalan yang kian menumpuk di tengah persaingan yang kian ketat. Tidak banyak perguruan tinggi yang menempa mahasiswa melalui bimbingan yang komprehensif sejak mengecap berbagai teori hingga mempraktekannya. Namun tentu bukan berarti tidak ada yang melakukannya. Sebab dunia kerja adalah tujuan akhir setiap alumni, sehingga jalan itulah yang harus dibuka untuk mempertebal keyakinan pada lembaga pendidikan yang mengkadernya. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram berdiri atas dasar panggilan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan sektor kepariwisataan. Ketika Senggigi Resort sebagai destinasi baru di Lombok dibuka tahun 1986, disusul pembangunan Senggigi Beach dan ditetapkannya Perda Nomor 3 tahun 1999 tentang kawasan pengembangan pariwisata NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata ke-13 di Indonesia. Pengembangan kawasan pariwisata itu tentu harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena itu pada tahun 1986 dibuka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Bali Cabang Mataram. Hal ini kemudian berkembang dengan berdirinya Akademi Pariwisata Mataram tahun 1997. Pada tahun 2017, Akademi Pariwisata Mataram mengalami perubahan bentuk menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram dengan prodi S1 Pariwisata, D3 Perhotelan, dan D3 Perjalanan Wisata. Keberhasilan pendidikan tinggi tidak pada kuantitas alumni yang ditelurkan, melainkan seberapa banyak yang terserap ke dunia kerja. Hal inilah yang menjadi alat ukur sehingga Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram secara khusus menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra di dalam dan luar negeri agar para alumni mampu menggapai harapannya. Yang namanya lembaga untuk menyalurkan mereka setelah tamat, menyalurkan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Itu yang paling penting. Kami menyiapkan itu, termasuk bagaimana clue-cluenya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi yang perlu Bapak pahami bahwa setiap tahun STP ini ketika wisuda, saat wisuda itu sudah bekerja rata-rata 30%. Itu yang menarik sebetulnya. Berarti mereka melamar jauh sebelumnya? Bekerja, melamar dan bekerja sebelum itu. Bahkan ketika dia on the job training, ketika dia internship atau magang, sudah tampak bagus dan itu langsung direkrut. Dan itu yang menarik kalau bekerja, kalau kuliah di STP. Menariknya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 tahun yang lalu kami sebagai tim
menyusun peta jalan kurikulum SMK. Yang kami ikuti itu khusus SMK pariwisata. Peta jalan itu seperti apa kurikulumnya agar outcome dari SMK itu menjadi terserap di industri. Pada saat itu 4 tahun yang lalu saya tekankan, Bapak bagus membuka beberapa SMK se-NTB, ratusan SMK pariwisata dibuka di NTB, dan Bapak menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Tapi ada satu hal yang belum dipenuhi, yaitu penyiapan SDM, guru yang tamatan pariwisata berijazah S1 waktu itu. Itu di hadapan Gubernur Pak Kadis, Provinsi Dikbud, di hadapan kabit-kabit. Nah, setahun kemudian belum ada respon. Baru sekarang ada respon itu. Dan dibukalah ASN sebanyak 98 untuk tingkat provinsi. Pariwisata. Sekarang ini pariwisata, guru kuliner 32. Untuk S1 berarti ya? Untuk S1. Guru perhotelan 33. Guru layanan pariwisata 33. Seluruhnya 98. Itu aplaus buat, apresiasi berat buat pemerintah daerah sudah membuka lowongan kerja. Output S1 pariwisata. Luar biasa. 4 tahun. Selama ini berapa S1 yang sudah diluluskan? Sudah lebih dari itu. Karena ini sudah lulusan yang ketiga S1 kita. Sudah jauh lebih besar dari itu. Sekarang saja sekitar 144 S1 yang wisuda sekarang. Nah, setahun kemudian belum ada respon. Lalu kami SDP mohon kepada badan penyelenggara yang dalam hal ini adalah yayasan, berkenan tak memberikan beasiswa kepada calon-calon guru SMK se-NTB. Berapa itu anggarannya? Itu ditanya. Sekitar 2 miliar. 40 orang selama 4 tahun. Siap nggak? Siap. Nah, sejak 3 tahun yang lalu kami membuka beasiswa itu. Utusan dari masing-masing sekolah yang nantinya, yang tamatannya bagus-bagus, yang nantinya akan menjadi guru kembali ke sekolah itu. Kami berterima kasih kepada badan penyelenggara yang menyetujui itu. Sekarang semester 7, tahun depan tamat. Kalau ini ada kelanjutannya, tentu hal yang luar biasa. Tapi beasiswa itu jalan? Jalan, sudah semester 7 sekarang. Artinya udah dibayar? Sudah, beasiswa kan dari kami, dari yayasan. Dari yayasan? Iya, dari badan penyelenggara. Jadi tidak boleh tidak, pasti lancar gitu kan. Sudah semester 7 sekarang. Itu berarti para mahasiswa gembira semua sekarang tuh. Seharusnya itu kan. Tapi kan kegembiraan orang belum tahu seperti apa yang dimaksudkan dia gembira. Cuma yang melanjutkan ke S1 itu memang dia sudah jadi guru kan? Belum jadi guru. Baru tamatan SMK. Yang berpotensi kan anak-anak SMA diberi peluang, siapa yang mau jadi guru nanti di sini kembali ke sini kan begitu. Jadi sekarang sudah semester 7, tahun depan dia tamat. Itu kegembiraan kami wisuda saat ini. Calon ASN yang diserap sekarang ini 98 orang. Artinya kan itu luar biasa lah. Itu kan tamat ada lowongan kerja. Terutama bagi mereka yang mau jadi guru kan itu. Yang ketiga. Tapi kalau S1 pariwisata bisa jadi guru? Iya, harus pendidikan guru lagi enggak? Ya, kalau itu kan tinggal teknis ya. Teknis menjadi keguruan. Tapi pengetahuan untuk itu dia sudah punya secara khusus. Kan soal teknis saja. Apakah ada yang namanya sekolah lagi kuliah lagi setahun untuk edukasinya?
Harapan kami yang kedua yang belum direspon, karena kami saat itu memaklumi bahwa pemerintah kita tahu belum cukup untuk menggelontorkan banyak dana untuk mengangkat pegawai ASN. Kita memaklumi. Mudah-mudahan tahun depan harapan kami adalah diterimanya calon-calon ASN yang akan ditempatkan di dinas-dinas pariwisata se-kabupaten kota dan provinsi. Mengapa demikian? Karena semua kabupaten kota begitu antusias untuk mengembangkan destinasi wisata, berlomba-lomba untuk membangun wisatanya. Pertanyaannya, sudahkah dibarengi dengan pengadaan SDM? Kalau kita lihat faktanya di lapangan, dinas-dinas pariwisata di kabupaten kota maupun provinsi hampir tidak seluruhnya dari tamatan pariwisata. Maka harapan kami tahun depan, kalau sudah membaik ekonomi NTB, ada pengangkatan untuk ASN di dinas-dinas pariwisata kabupaten, kota, dan provinsi. Itu kabar gembira buat teman-teman atau adik-adik masyarakat yang berminat dalam bidang pariwisata. Oke? Itu 3 hal, Pak, ya? 3 hal. 2 hal lagi yang menarik adalah bahwa sesungguhnya pariwisata banyak dibutuhkan, tetapi kebanyakan di luar negeri. Untuk kapal pesiar misalnya, untuk hotel-hotel di luar negeri, dibutuhkan untuk bisa bekerja di sektor pariwisata di luar negeri. Persoalannya adalah ekonomi masyarakat kita belum mampu untuk bisa membiayai dirinya untuk bekerja di luar negeri. Untuk di kapal pesiar kan minimal 25 juta, kan tidak mudah mencari dana itu. Tapi tetap kami dorong, sembari menunggu lowongan yang terjadi di dalam negeri, cobalah keluar negeri dulu. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, NTB dengan program pariwisatanya yaitu menggalakkan desa wisata dengan 99 desa wisata yang dikembangkan. Pemerintah belum cukup bisa menggerakkan itu untuk bisa semuanya smooth, menjadikan desa wisata yang handal. Tugas perguruan tinggi khususnya STP adalah membantu pemerintah untuk itu, menguatkan perekonomian, ekonomi kreatif pedesaan. Bukankah pemerintah sudah mencanangkan, memprogramkan adanya Kementerian Desa Wisata? Artinya itu adalah program untuk penguatan perekonomian desa melalui desa wisata. Kita paham juga bahwa Kementerian Desa belum juga begitu maksimal menggerakkan itu. Tugas kamilah membantu itu melalui pengabdian kepada masyarakat, melalui penelitian kepada masyarakat, pengabdian di masyarakat untuk membangun bersama-sama desa wisata dengan menggerakkan perekonomian, ekonomi kreatif pedesaan. Dengan demikian memperkuatlah perekonomian pedesaan. Selain mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan di desa, mengurangi urban keluar ke kota-kota untuk mencari pekerjaan para sarjana itu. Jadi program kami sekarang 5, yaitu terakhir penguatan sektor ekonomi kreatif di pedesaan melalui pendampingan dalam bentuk pengabdian masyarakat dan penelitian-penelitian yang dibutuhkan untuk itu.